PSM Makassar berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor akhir 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM Makassar dicetak oleh Kenzo Nambu di menit 88, assist dari William Fluim. Nah, kemenangan ini tentu sangat penting bagi moral pemain PSM Makassar, sebab di laga sebelum PSM menghadapi Persita, PSM harus menerima kekalahan saat menghadapi Persik Kediri di kandang PSM sendiri dengan skor akhir 1-2. Oke, sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara hasil, PSM Makassar menang, dapat poin 3 kala menghadapi Persita Tangerang. Tapi kalau kita lihat dari sisi permainan, ini warning, ini bahaya bagi PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tapares. Oke, di musim lalu, kanal YouTube Tommy Deski, ya mungkin di Indonesia teman-teman, menjadi salah satu kanal yang secara rutinitas membahas taktik yang dimainkan oleh PSM Makassar bersama Bernardo Tapares. Nah, masuk musim baru ini secara pendekatan tidak banyak berubah tuh gaya permainan dari Bernardo Tapares bersama PSM Makassar. Kalau kita lihat PSM saat menghadapi Persita ini, dibiarkan itu Persita Tangerang untuk menguasai bola, dan ball possession Persita di laga ini 72%. 72% berbanding PSM Makassar hanya 28%. Apakah itu sesuatu yang bikin kita kaget? Tentu tidak. Di musim lalu sudah kita bahas, rata-rata PSM Makassar menguasai bola di satu pertandingan itu kurang lebih 30-an%. Lebih banyak bermain menunggu, biarkan pemain lawan masuk. Itu ciri khas Coach Bernardo Tapares, kemudian memanfaatkan counter, transisi cepat. Dan itu sukses di musim lalu. Oke, di musim ini pelan-pelan lawan yang menghadapi PSM sedikit tidaknya pasti sudah lebih mengenal, sudah lebih mengetahui bagaimana nih gaya permainan dari Coach Bernardo Tapares. Oke, dan kita lihat di awal musim ini sedikit mengalami tersiok-siok lah sedikit hasil minor yang didapat oleh PSM Makassar. Nah, ini menurut aku ya teman-teman, sebelum kita masuk nanti ke grafis taktikal, ada yang perlu diperhatikan lebih dalam oleh PSM Makassar. Apa itu? Tentang perekrutan pemain. Ya, meskipun ini sudah berjalan, tetapi ini harus dicermati. Kenapa? Sejak awal musim baru ini bergulir 2023-2024, di saat PSM Makassar sedikit deadlock ataupun sedikit mandek di laga ini, bisa aku katakan beruntung banget PSM Makassar memenangkan pertandingan ini. Beruntung kenapa? Tendangan dari Kenzo Nambu deflected, terkena pemain Persita, kiper dari Persita out of position, nggak bisa lagi mengantisipasi dan tercipta gol. Tapi kalau PSM Makassar nggak menciptakan gol di situasi itu, sulit juga PSM Makassar untuk bisa merubah situasi di atas lapangan. Nggak ada game changer, nggak ada pemain yang mampu. Sampai pekan inilah ya teman-teman, tidak kita bahas konteksnya, nggak ada tuh pemain yang secara vulgar merubah permainan PSM ketika masuknya pemain tersebut. Nah, kalau musim lalu itu ada salah satu namanya, Ramadan Sananta. Dia sering banget kan merubah situasi pertandingan ketika ia dimasukkan. Nah, untuk sekarang ini harus ditemui, harus didapat feelingnya oleh Coach Bernardo Tapares ke pemain siapa itu yang dituju. Adilson, pemain asing PSM Makassar, Adilson da Silva nomor 20. Boleh nggak aku katakan performanya belum sesuai dengan harapan? Boleh nggak aku katakan demikian? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian permainan-permainan transisi, permainan counter attack dari Yakob Sayuri di sektor kiri ataupun di kanan di laga ini lewat Rizky teman-teman, itu berhasil loh dimatikan. Fullback kanan dari Persita Tangerang, fullback kiri dari Persita Tangerang, fullback kiri ada Mario, kanan ada Toha, itu mereka ketika melakukan attacking
ya disiplin banget di belakang, masuk ke tengah di koridor half space, dan tentu dengan situasi tersebut Persita Tangerang yang coba diperangkap oleh pemain PSM Makassar, kemudian PSM Makassar dengan situasi berhasil misalnya menjebak Persita Tangerang, kemudian dengan cepat melakukan counter, nggak bisa berjalan dengan ideal. Kenapa? Karena di belakang Persita ada 5 pemain. 5 pemainnya siapa aja? 2 center back, Rontini sama Japlon. Kemudian ada Sin, defensive midfielder. Kemudian 2 fullback tadi yang merapat ke tengah sebagai inverted fullback. Inverted fullback itu tujuannya apa, Bang Tom? Inverted fullback itu tujuannya untuk mengantisipasi, mengeliminasi serangan balik yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan itu well done, sukses. Dan situasi gol Kenzo Nambu ke gawang Persita Tangerang, kita lihat di situ ada sektor kosong kan, ditinggalkan oleh pemain Persita Tangerang akibat sudah tertarik ini kepada pemain-pemain PSM Makassar, dan situ ada kesempatan dan bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar yang merupakan salah satu ya set play gaya permainan dari PSM Makassar, memanfaatkan sektor sayap dari lawan. Oke. Dari sisi shot on target, Persita Tangerang hanya 2 sepanjang 90 menit. Kemudian PSM Makassar hanya 2 on targetnya dan 1 menciptakan ya sebuah gol. Kita lihat dulu ya menggunakan grafis taktikal. Ya, di atas kertas Persita Tangerang gunakan pola 1-4-2-3-1. Ini berdasarkan lapangbola.com. Randy di belakang kiper, Mario Jardel, Javlon, Rontini, Toha. Di tengah ada Fahreja Sin nomor 33, Irsyad Maulana nomor 8, Hezal 99, Vidal dan Vergonji. Coach Bernardo Tavares bersama PSM Makassar gunakan pola 1-3-5-2. Ini khas banget. Di belakang ada Reza Arya, Saprudin Tahar, Yuran Fernandes, Yance Sayuri, Akbar, Jaki Asrap, Arfan, Rizky, Yakob, Pluim, dan Edilson. Nah, karena ball position PSM Makassar lebih rendah, 20-an% dari yang aku sampaikan sejak awal, teman-teman, kelihatan bentuk pertahanan dari PSM Makassar. Ya, seperti biasa, Rizky turun, Yakob turun, ada 5 pemain di belakang. Oke, PSM Makassar bermain lebih menunggu. Akbar, Arfan, Jaki, Adilson turun, William Fulwim. Nah, attacking Persita pun jelas banget kelihatan. Irsyad Maulana, Fahreja Sudin yang kalau di atas kertas mendampingi Shin, dia akan masuk di koridor half space. Vidal di koridor half space. Shin sebagai defensive midfielder, Eshal jaga sisi lebar lapangan dari Persita Tangerang. Oke, Toha, Mario Jardel, Rontini, Japlon. Ini skema yang aku sampaikan di awal tadi. Mario dan Toha sangat disiplin. Jarang dia melakukan overlap, menjaga kelebaran dari Persita Tangerang. Nah, sehingga dengan situasi seperti ini, ketika Persita melakukan attacking dan PSM bermain lebih menunggu, kemudian pada saat Persita melakukan attacking dan PSM bermain menunggu, bisa PSM men-turn over bola tersebut, merebut bola tersebut, tentu sangat sulit. Kenapa? Di belakang ini Persita sudah siap mengantisipasi. Adilson Fulwim siap ditutup, dan jika bermain dari sektor kelebaran pun bagi PSM Makassar, di sini ada Toha dijegalnya. Di sini juga ada Mario jika Rizky melakukan pergerakan. Dengan situasi itu lihat, sulit PSM Makassar, mengandalkan Adilson pun mentok kesulitan, William Fulwim pun sulit. Tentu ketika ia terus bergerak sendiri tanpa ada support yang kuat dari pemain-pemain PSM Makassar. Nah, di saat situasi pakem PSM Makassar yang kita bahas tadi sudah deadlock, nggak ada kan yang aku sampaikan tadi, pemain-pemain yang secara kontinu dari pekan pertama sampai pekan menghadapi Persita ini mampu nih sebagai game changer. Nah, Kenzo Nambu kan udah sebagai pemain starting line up lah ya dari sejak musim lalu, dan di laga ini pun dimasukkan di babak kedua. Ya, ia menciptakan gol, tetapi kan dia bukan sebagai pemain yang kita sebut super sub yang mampu memberikan perbedaan ketika ia dimasukkan. Nah, dan ya PSM Makassar, ya aku katakan tadi, keberuntungan ke PSM Makassar, keberuntungan itu datang tentu hasil dari kerja keras terus-menerus. Persita Tangerang pun dengan permainan dengan shape seperti ini pun
sering akhirnya memanfaatkan permainan kelebaran lapangan maksimal teman-teman, dengan lewat bola-bola diagonal dari Sin, memberikan bola ke Irsyad ataupun Eshal, dan beberapa kali dari individu Vergonzi yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, berhasil menyulitkan Reza Arya, namun tidak efisien. Nah, di lini tengah pun Fahri Jasudin dan Vidal ya setidaknya bisa dibayang-bayangi terus-menerus selama 90 menit pertandingan oleh 3 gelandang dari PSM Makassar. Pergantian pemain Persita Tangerang pun masuknya Matteo Bustos, kemudian Hanis Segara. Secara template permainan nggak merubah 100%. Pakemnya tetap sama. Oke, kita lihat ke depannya PSM Makassar gimana. Tentu aku akan menantikan bagaimana improve yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Dan terakhir, ini banyak banget yang tag ke aku teman-teman lewat Instagram aku @tommy_sedeski tentang grafis baru tayangan Liga Indonesia. Ya, banyak yang mengatakan dan mempertanyakan, kenapa ketika Liga Indonesia pemain yang mendapatkan kartu merah tidak menampilkan grafis kartu merah di scoreboard pertandingan Liga Indonesia. Dan di laga Persita menghadapi PSM, Victor Detan, pemain PSM mendapatkan kartu merah resmi. Sejak pertandingan inilah mungkin ya teman-teman ya, scoreboard Liga Indonesia menampilkan kartu merah. Kenapa ini penting? Karena banyak yang memberitahukan ke aku di pertandingan beberapa pekan yang lalu, ada di babak pertama klub A mendapatkan kartu merah. Ternyata penonton ketika menonton pertandingan tersebut nggak tahu ternyata tim yang mereka nonton itu udah kekurangan pemain. Jadi dengan grafis pertandingan ini menampilkan kartu merah itu sangat informatif, memberi pengetahuan kepada penonton layar kaca bahwa PSM Makassar di pertandingan ini di akhir-akhir babak kedua bermain dengan 10 orang. Oke, mantap, good job untuk tim produksi Liga Indonesia. Semoga bermanfaat video ini dan bye.